Halo teman-teman, selamat datang di channel ini dan ini merupakan kelanjutan dari seri ATM untuk game Pong. Jadi pada kali ini kita akan lanjutkan untuk fitur AI-nya. Tapi kayaknya formatnya agak sedikit dirubah nih untuk videonya. Karena kemarin setelah di-review lah gitu ya, di-review dan agak dipikirkan gitu. Kenapa jadi kayak tutorial gitu kan? Jadi pada video yang ini gua akan jelasin aja apa yang udah gua kerjain dan nantinya kita bahas bareng-bareng misalnya ada hal yang menarik. Jadi kita langsung aja bahas Pong untuk fitur selanjutnya yaitu di AI-nya. Oke, gue udah buka untuk project Godot-nya untuk si game Pong yang gua kerjain di video sebelumnya. Fitur apa aja yang udah ditambahin nih di si Pong yang baru ini ya? Yang pertama kita udah nambahin si UI lah gitu ya, UI untuk main menu terutama. Jadi kita langsung aja lah kita lihat ya apa yang baru. Oke, jadi kita udah punya main menu untuk si game Pong ini. Sini ada judulnya. Terus di sini ada solo versus AI, di sini ada local multiplayer seperti yang kita punya di versi sebelumnya. Kita bisa main berdua dan ini adalah untuk exit. Nah, di bagian AI ini setelah pilih itu ada pilih dulu tingkat kesulitannya ada mudah, normal sama paling susah. Jadi kita akan bahas aja dari sisi AI-nya gitu ya. Kita balik ke skripnya dulu. Nah, jadi karena kita akan menggunakan main menu tadi ya, ada main menu pilih dulu gitu ya. Nah, di situ kita perlu ada transfer state lah gitu ya. Dari main menu yang pilih AI-nya itu tingkat kesulitannya apa, itu kita simpen nih di satu script yang namanya game manager. Nah, di game manager ini akan menyimpan state-state atau value lah gitu ya, yang kita setting di main menu. Untuk kita transfer nantinya kita gunakan di pedal misalnya, terus di game script. Dengan begitu kita bisa mendapatkan state yang dari UI, terus kita pakai di si gamenya. Oke, mungkin kalau bahas updatean lagi, kita udah punya nih si score UI juga untuk win condition lah gitu ya. Nah, misalnya kita mengalah dulu nih. Nanti ada tampilan si win conditionnya. Jadi tampilannya seperti ini, ada tulisan win, terus ada tombol untuk play again sama ke main menu. Nah, posisi ini akan sesuai dengan player mana yang menang gitu ya. Kan yang menang si AI ya. Jadi si tampilannya sebelah kanan. Kalau menang yang kiri ya tampilannya di sebelah kiri. Untuk lebih polishnya lagi di video selanjutnya lah teman-teman untuk si UI ini karena harus ada aset sih untuk biar lebih bagus ya. Ini untuk placeholder aja dulu biar fungsionalnya kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita exit aja. Kita akan bahas ke menu utamanya yaitu AI-nya. Nah, AI di sini ada 4 jenis teman-teman. Jadi ada perfect, ada speed limited, reaction time, sama predictive. Nah, kita bahas satu-satu si AI-nya kayak gimana. Yang pertama kita bahas adalah si perfect ini. Nah, perfect ini mekaniknya kayak gimana si AI-nya. Jadi kalau kita set di selected AI mekanik ini si perfect gitu ya. Perfect. Nah, ini nantinya kita gunakan untuk pergerakan si pedal. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini banyak banget update di pedal karena memang si AI-nya itu digunakan untuk menggerakkan si pedalnya. Jadi di sini ada untuk AI spesifik ya, variabel. Terus di sini juga di bagian ready itu ada untuk kondisi si AI gitu ya. Ada setup juga ini. Terus yang paling kelihatan lagi adalah di sini. Jadi di physics process yang sebelumnya kan kita handle human movement aja kan ya. Jadi yang ini
Sebaiknya kita pindah aja biar di fungsi spesifik gitu ya untuk pergerakan si player manusia gitu. Jadinya kita pisahkan di fungsi tersendiri. Nah, jadi kita bisa cek nih, kalau misalnya bukan AI, dia gunakan si tombol W sama S gitu ya. Kalau di player kedua itu pakai arrow atas sama bawah. Nah, kalau else ya berarti dia AI gitu ya. Jadi kita handle si movementnya nih. Nah, kalau kita bedah ya mekanik satu itu mekanik paling simple tuh teman. Jadi walaupun disebut AI ya ini simple banget karena cukup satu baris. Jadi si kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan. Jadi kalau kita punya si lapangnya gitu ya. Nah, simpelnya posisi Y si bola dengan posisi Y si pedal itu pasti sama gitu. Ini disinkronkan. Jadi posisi si pedal ini Y-nya dengan si bola ini akan selalu posisi Y pedal itu diassign dengan posisi Y si bola. Yang artinya dia kalau bolanya gerak ke sini, si pedal tuh pasti ngikut. Pasti ngikut. Walaupun ya gerakan si bola itu kencang banget gitu ya. Si pedal juga bakalan ngikut kencang banget juga ke sini. Karena ya tadi itu selalu sinkron gitu. Nah, kalau kita coba ya, tadi kita udah set ya di mekaniknya itu perfect. Kita coba nih. Ini bakalan jadi AI yang nggak akan bisa dikalahin. Makanya disebut perfect ya. Jadi ya dia bakalan sama persis gitu sih. Dan pasti di tengah-tengah gitu tuh. Tuh, ngikutin terus kan ya. Dan walaupun kita misalnya dia di pojok sini gitu ya. Terus kita arahin bolanya tuh bener-bener sampai ke sini. Nah, dia tuh bakalan ngikutin itu speednya juga kan kalau player normalnya dia ada speed ininya ya. Jadi yang menentukan dia tuh bisa kenceng atau enggak gitu. Nah, itu tuh dia tuh gak ada batasan speednya. Jadi bisa sat gitu, kencang banget sesuai dengan si bolanya. Tuh, makanya disebut perfect AI gitu ya. Karena ya bakalan gak bisa dikalahin sih ini. Gitu. Jadi simple banget ya si mekaniknya itu. Jadi kita hanya perlu sinkronkan posisi Y pedal, posisi si sumbu Y-nya si pedal itu dengan sumbu si Y-nya bola. Hanya disebut perfect. Karena ya 11 12 bukan 11 12 lagi itu kan 11 11 11 gitu. Jadi sama persis. Oke, yang berikutnya kita akan bedah si AI yang namanya itu speed limited. Nah, ini lebih masuk akal lah untuk dikalahin daripada si perfect tadi. Karena kalau kita bedah mekaniknya kayak gimana, ya ini juga simpel banget. Kita butuh satu baris saja, tapi kita gunakan yang namanya move toward gitu. Kalau teman-teman ngikutin video sebelumnya, move toward itu adalah kita define posisi sebelumnya dengan posisi si target gitu ya. Nah, terus dengan ada speednya di sini. Nah, jadinya yang tadinya si global position Y pedalnya itu pasti persis dengan ini, speed limited ini kita tambahkan limitasi di kecepatan si AI-nya. Yang artinya dia nggak akan 100% langsung ngikutin gitu ya. Jadi ada speed di situ yang dilimit lah untuk si AI-nya gitu, untuk bergerak ke arah si posisi bolanya gitu. Misalnya kalau kita gambarkan, misal bolanya menuju ke sini gitu ya. Nah, ini pedalnya di sini. Nah, untuk dia bergerak ke sini itu kalau misal yang perfect tadi tuh dia pasti nyampe ke sini tuh, teman-teman. Pasti pasti nyampe. Karena si pedal ini bakalan sinkron terus kan si Y-nya. Nah, ini beda dengan yang speed limit ini, dia akan bergerak bergerak menuju si posisi bola. Walaupun kita gunakan sama-sama si posisi bola, ada satu gerakan yang perlu speed gitu di sini, yaitu move toward ini. Jadi ada kemungkinan dia nggak akan nyampe ke titik si Y-nya ini. Karena ya ini butuh yang namanya speed gitu. Jadi
kita bisa atur difficulty si AI-nya itu berdasarkan si speed-nya gitu. Makanya di sini yang jadi pembeda adalah si speed-nya. Kalau kita lihat di si opsinya, nah ini beda-beda. Untuk difficulty mudah dia di 250, 450 ini di 700 gitu. Jadi yang membedakan si AI-nya itu adalah di speed-nya gitu. AI mudah dengan AI yang susah tuh di speed-nya. Seperti itu. Jadi dengan begini kita setidaknya ada kesempatan untuk mengalahkan si AI-nya. Kalau kita lihat ya, nah, dia tetap ngikutin, tapi nah, lihat gerakannya lebih lambat. Jadi kalau kita, no, dia nggak akan pasti di tengah. Beda halnya dengan si perfect tadi. Oh, kita masih bisa ngalahin teman-teman ini, si AI ini. Karena ya itu terlimitasi kan. Walaupun dia ngikutin si pergerakan bola gitu ya. Itu gak akan ngikutin 100% sama gitu. Ada saatnya dia si pedalnya ini gak bisa ngejar pergerakan bola. Kayak gitu. Berikutnya kita bahas AI mekanik yang ketiga, yaitu reaction time. Oke, kita buka dulu di pedal. Kalau kita lihat di si reaction time ini kayak gimana. Jadi ini tuh improve lebih jauh lagi untuk si model kedua ya, yang speed limited gitu ya. Jadi ini tuh juga menggunakan si AI speednya gitu untuk si pedalnya. Tapi dengan ada ini. Jadi ada reaksi si delay lah gitu ya. Delay si AI untuk merespon si posisi bolanya gitu. Jadi nggak kayak yang mekanik kedua pasti dia tahu gitu ya, frame per frame gitu ya si posisi bola. Nah di sini dia nggak tiap frame gitu tahu untuk si posisi bolanya. Karena di sini ada si AI reaction timer gitu ya di sini. Jadi kalau timernya itu belum lebih besar dari reaction delay-nya dia nggak akan bisa nge-update si ini AI targetnya itu, AI target posisinya gitu. Nah, terlebih lagi di sini ada random offset juga gitu untuk mensimulasikan lah gitu ya. Ada margin error gitu untuk si prediksi posisi Y-nya. Jadi kalau kita coba ya untuk si ini kita udah atur AI-nya. Nah, dia ada delay kan tuh. Ada delay untuk dia bergerak atau reaksi terhadap si posisi bolanya gitu. Makanya kayak jengki lah gitu ini. Jadi kayak gerakannya agak aneh sih ya. Gitu. Cuma ya kita bisa mensimulasikan si margin error dan reaksi manusia lah gitu ya. Reaksi manusia untuk merespon si posisi bolanya ini. Jadi dengan begitu kita jadinya bisa mendapatkan AI yang bereaksi seperti ini. Lebih jauh lah gitu ya. Jadi kalau kita bandingin ya, kita ulas lebih jauh gitu. Si mekanik kedua kan si posisi misal Y-nya tuh dia ke sini gitu ya. Nah, di frame pertama ini gitu ya. Nah, si ini bakalan gerak kan. Nah, gerakan ini dia akan sama persis gitu ya. Ini bakalan sinkron nih dengan satu frame dalam frame ini gitu ya. Gak ada delay. Nah, di mekanik ketiga si reaction type itu menambahkan delay. Jadi dia tuh gak bakalan langsung merespon di frame ini gitu ya. Mungkin aja karena reaction time-nya itu agak lambat, dia bakalan ngerespon di frame ke 10 gitu. Baru dia bergerak nih ke bawah. Kayak gini. Jadi dia bakalan tahu si posisi bola itu di frame ke 10. Nah, frame 1 sampai 10 ini gitu ya.
di antara ini, nah dia bakalan kurang update lah terkait si posisinya gitu. Makanya untuk respon dari pedalnya itu bakalan lebih lambat gitu. Tergantung dengan dia delay-nya itu berapa. Nah, selain delay, dia juga ada offset untuk si posisinya gitu. Jadi target si Y-nya untuk si pedal gitu ya. Kan Y itu kan tengah-tengah banget ya di sini gitu si pedal. Nah, si bola tuh kalau yang mekanik kedua itu pasti di tengah gitu dia mengarahnya. Nah, karena ada offset untuk mensimulasikan kesalahan gitu ya. Kesalahan atau human error gitu. Jadi dia bakalan ada kemungkinan bakalan di sini gitu ya kenanya atau di bagian sini. Jadi di antara si offsetnya gitu. Jadi random lah untuk offsetnya tuh. Jadi si bola juga gak akan selalu kena di bagian tengah. Bisa jadi di pinggir ini juga, bisa di sini. Jadi lebih manusia lah gitu ya untuk si AI-nya. Seperti itu. Berikutnya kita bahas mekanik AI-nya yang terakhir yaitu prediktif. Nah, ini juga lebih advance lagi daripada si reaction time. Jadi kita akan memprediksi malah ini tuh, memprediksi si bolanya itu akan kemana. Jadi kalau kita punya si lapangnya, terus misalnya si ballnya itu dia tuh punya movement movement direction kan ya si bola tuh. Misal movement directionnya itu di 1,1 berarti dia X-nya 1 itu ke kanan, terus Y-nya 1 itu ke bawah, berarti ke sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di si ininya ya. Nah, di sini ada fungsi untuk predict ball Y landing. Jadi, ngeprediksi di mana sih kira-kira si Y-nya itu bakalan mendarat gitu ya. Nah, jadinya kita membutuhkan suatu looping untuk mensimulasikan si bola itu kemana. Kalau kita buka prediksi ini, nah di sini kita akan punya beberapa variabel yang perlu kita simpan. Pertama di sini kita simpan secara temporary lah gitu ya, untuk posisi bola. Posisi bola, si movement directionnya kemana. Terus di sini kita juga punya untuk batasan si layarnya ya, si viewport kita gitu ya, si displaynya gitu antara atas sama bawah itu di 10 sama 710. Nah, kenapa di segini? Karena ini adalah untuk ukuran Y-nya ini 0 ya gitu, ini 720. Nah, ukuran bolanya itu kan dia 20 kali 20. Jadinya setengahnya itu adalah 10 gitu. Jadi pas mantul tuh kayak gini. Jadi ini ada space 10 gitu. 10 pixel. Selanjutnya setelah kita tahu nih batasan sama posisi si bola gitu ya. Ini posisi misalnya di 100,100 gitu ya posisi bolanya. Nah, kita itu hitung terlebih dahulu nih. Kira-kira berapa sih jarak antara si pedal dengan si bola untuk sumbu X-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya posisi pedal kan di 1280 dikurangi 50, 1230 sekitar segini. Nah, jadi dihitung nih si jarak ini. Kalau kita lihat di sini kan si global position X berarti si pedal ya dikurangi dengan posisi si X-nya si bola. Kalau kita kurangin itu kan makin dekat si bola ke pedal ini makin berkurang kan ya. Kalau udah melewati ini bakalan minus. Makanya di sini kita kalau misal udah di bawah 0, returnnya itu global position si Y-nya. Karena ya udah dekat banget gitu ya. Kalau apalagi kalau 0 gitu. 0 tuh berarti udah di sini si bolanya. Jadi makin ke sini makin menuju 0 untuk si distance-nya. Jadi kalau misalnya 0 atau minus ya dia udah di antara di nempel kayak gini atau malah udah ngelewatin gitu. Oke, yang selanjutnya kita perlu berapa step sih atau frame gitu ya untuk si bola itu menuju si pedal. Makanya di sini rumusnya distance X. Nah, si distance X tadi ya ini berapa?
dibagi dengan directionnya si X. Directionnya itu kan karena untuk bola itu kan directionnya X-nya itu antara 1 sama -1 aja. 1 ke kanan, -1 ke kiri. Jadinya kalau 1 berarti ke kanan, terus dikali dengan kecepatan si bolanya. Jadi ya 1 dikali kecepatan bolanya misal 400 gitu ya. Nah, berarti nantinya 1, 2, 30 dibagi 400 gitu. Contohnya. Nah, ini misalnya kita dapat 3 detik lah gitu ya. Bukan 3 detik, sorry. 3 frame gitu. Untuk si bola tuh mencapai si pedal. Nah, selanjutnya prediksi nih si Y-nya gitu. Tadi kan udah si X-nya ya yang diprediksi yaitu 3 frame. 3 frame. Nah, sekarang kita prediksi si Y-nya. Kira-kira berapa sih dia gitu ya. Nah, ngeprediksinya itu menggunakan ini. Jadi berapa step-nya tadi. Jadi kita prediksi arah ke bawahnya itu posisi si Y-nya itu gitu ya. Itu posisi temporary-nya itu temporary-nya di 100 ditambah dengan movement direction-nya Y-nya itu 1. Nah, tapi karena Y itu kan bisa -1 sampai dengan 1 gitu ya, bisa 0,5, minus 0,5. Jadi ini bisa minus atau plus gitu. Yang artinya bisa ya ke bawah ke atas aja sih, cuma lebih ada koma-komanya gitu. Karena untuk menentukan si ini tuh bolanya tuh sudutnya kayak gimana. Kalau misalnya ini 1, ini 0,5 gitu ya. Nah, berarti dia agak ke sini gitu. Enggak diagonal banget, enggak diagonal kayak gini. Tapi agak kayak gini. Kita balik lagi ke tadi. Jadi kita di prediksi Y-nya ini temporary tadi ya 100, terus directionnya berapa, dikali ball speed, terus dikali dengan si time to reach-nya X tadi ya, 3 frame gitu ya. Jadi 100 misalnya ditambah dengan open direction 1 dikali ball speed-nya itu di 400 kali dengan 3. Berarti kira-kira di 1000, ini 1200, berarti 1300. Nah, ini belum selesai. Kita memang udah dapat ya si Y-nya itu. Tapi ini lebih gitu karena ke bawah tuh kan cuma 720 kan ya. Malah tadi 710 karena kita udah kurangin si ini bola kan ya, bentuk si bolanya. Jadinya kita perlu nih untuk ngurangin atau malah nambahin gitu ya si posisinya sesuai dengan dia tuh udah melewatin boundary yang mana. Nah, kalau tadi misalnya dia ngelewatin boundary yang bawah gitu ya. Nah, ini bakalan masuk ke sini. Jadi predicted Y-nya itu dia melebihi bottom boundary. Yang artinya dia masuk nih ke while-nya gitu ya. Berarti dia masuk ke sini terus masuk juga ke kondisi yang kedua ini. Nah, ini bakalan dikurangin dengan si bottom boundary-nya. Tadi misalnya kan dia di 130 ya. 130-an. Nah, 7 10 ini. Nah, yang artinya 710 dikurangi dengan prediction-nya di 130 dikurangi 70. Nah, ini sebenarnya kita bisa hitungnya kayak gini aja. Ini kan A min B min A kan ya. Ini bisa A min B plus A. Ini sebenarnya 2A plus 2A min B. Jadi ini 1420 dikurangi 130. Berarti sekitar 120. Nah, berarti si Y-nya itu di 120. Di sekitar seginian berarti Y-nya nih. Nah, jadi si pedal bakalan bergerak ke sini. Karena untuk kalau teman-teman lihat ya, kalau kita udah dapat si Y-nya prediksinya di mana,
Nah, sebenarnya gerakannya tuh sama persis sama mekanik-mekanik yang sebelumnya, pakai move toward juga gitu. Ada AI speed-nya juga. Yang tadinya kita menggunakan posisi si bolanya langsung, nah ini beda. Kita prediksi si posisi bolanya malah beberapa frame ke depan gitu. Dia tuh bakalan di mana. Nah, kalau kita coba ya, prediktif solo. Nah, dia udah ngeprediksi kan. Noh, dia udah ngeprediksi di mana. Misalnya kita arahin ke sini. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ngikutin terus kan ya si dia kemana ngikutin kan. Nah, kalau ini dia tuh udah memprediksi lintasannya tuh gimana walaupun dia mantul ya. Tadi kan mantul ya, mantul gitu. Nah, si pedalnya tuh nggak ngikutin selalu si bolanya karena dia ke atas, pedalnya ikut gerak ke atas enggak. Dia tuh udah ngeprediksi oh dia bakalan ke arah sini. Jadinya dia udah nungguin nih di sini. Ini malah lebih lebih sulit lagi untuk dikalahin gitu. Agak sedikit curang juga sih si AI-nya jadi bisa ngitung prediksi gitu. Gue bisa belajar banyak terkait si AI-nya gitu. AI-nya nggak usah yang ribet-ribet banget, tapi kita bisa dapetin AI yang lumayan challenging lah untuk dikalahin. Dan ini belum diatur biar lebih enak untuk mainnya gitu. Jadi teman-teman bisa buka aja source code-nya nanti di-upload di GitHub gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari value AI-nya gitu ya, si tune up AI-nya yang enak gitu ya. Gak terlalu gampang dikalahin, gak terlalu susah juga untuk dikalahin gitu. Itu aja paling teman-teman untuk si video ini juga udah panjang banget lagi si videonya, tapi semoga teman-teman bisa belajar juga untuk si AI-nya gitu. Gempong ini bisa menerapkan AI yang segitu lumayan kompleksnya gitu ya, apalagi yang prediktif tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan ATM game-game berikutnya. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.